Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi ketujuh, yaitu pemikiran Salafiyah klasik, metodologi Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah dalam menghadapi rasionalisme ekstrim. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu Salafiyah secara sederhana. Salafiyah itu adalah cara berpikir dalam Islam yang mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran generasi awal, yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Menurut mereka, pemahaman generasi tersebut adalah pemahaman yang paling dekat dengan ajaran Rasulullah, sehingga dianggap paling murni. Pemikiran ini muncul sebagai tanggapan terhadap berkembangnya sebagai aliran yang terlalu mengutamakan akal atau logika dalam memahami agama. Selanjutnya kita masuk ke tokoh pertama, yaitu Ahmad bin Hambal. Beliau merupakan pendiri madhab Hambali dan dikenal sebagai seorang umat ahli hadis. Dalam memahami Islam, beliau selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman umat. Salah satu peristiwa yang membuat beliau sangat dikenal adalah ketika terjadi mihnah atau ujian keyakinan. Pada saat itu beliau tetap mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, meskipun pendapat tertekan dari penguasa. Dari sikap tersebut kita bisa melihat bahwa Ahli bin Hambal adalah sosok yang sangat teguh dalam mempertahankan akidah yang diyakininya. Tokoh kedua adalah Ibnu Taimiyah. Beliau juga hidup pada masa dunia Islam sedang mengalami banyak tantangan. Salah satunya akibat serangan Mongol. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang mengajak umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengkritik berbagai praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat, termasuk penggunaan filsafat Yunani dan pembahasan teologi yang terlalu spekulatif. Sampai sekarang pemikiran beliau masih banyak dipelajari dan memberikan pengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Lalu, bagaimana metode pemikiran Salafiyah yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut? Ada beberapa ciri utama. Yang pertama adalah berpegang teguh pada nas, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Mereka berusaha memahami teks sesuatu makna yang ada tanpa melakukan penafsiran yang terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghindari takwil yang bersifat spekulatif. Artinya, menghindari takwil itu mereka tidak ingin memberikan penafsiran yang terlalu jauh jika memang tidak memiliki dasar yang jelas. Yang ketiga adalah mengikuti pemahaman generasi salaf atau generasi awal Islam. Mereka meyakini bahwa pemahaman para sahabat dan tabi'in lebih dapat dipercaya karena mereka hidup lebih dekat dengan masa Rasulullah. Dan yang terakhir adalah menolak adanya bid'ah dalam masalah akidah. Menurut mereka, keyakinan dalam Islam harus benar-benar memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kita membahas tentang penolakan terhadap rasionalisme keras. Perlu dipahami bahwa Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah sebenarnya bukan menolak akal. Mereka tetap mengakui bahwa akal adalah anugerah dari Allah yang sangat penting. Namun, mereka menolak jika akal
akal dijadikan lebih tinggi daripada wahyu, menurut mereka jika akal digunakan tanpa batas dalam usaha akidah, maka seseorang bisa terjebak pada pemikiran yang justru menjauh dari ajaran Islam. Karena itu mereka mengkritik ilmu kalam yang terlalu banyak menggunakan logika spekulatif, serta mengkritik filsafat Yunani yang anggap membawa konsep-konsep yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utama mereka adalah menjaga kemurnian akidah dan tauhid agar tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal tetap digunakan, tetapi harus berada dalam batas-batas yang digunakan oleh wahyu. Kemudian kita masuk pada konsep akidah menurut salaf. Pertama adalah menjaga kemurnian tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa tanpa tanpa menyekutukannya. Kedua, beriman kepada sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Ketiga, mereka menggunakan prinsip bilakaf, yaitu menerima sifat-sifat Allah tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat, karena hal tersebut berbeda di luar kemampuan manusia. Dan yang terakhir, semua keyakinan harus memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya berdasarkan pendapat atau logika semata. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Salafiyah klasik yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah mengajarkan pentingnya kembali pada Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman generasi salaf. Mereka tidak menolak menggunakan akal, tetapi menempatkan akal sesuai fungsinya, yaitu sebagai alat untuk memahami wahyu, bukan menggantikan wahyu. Melalui pemikiran ini, mereka berusaha menjaga kemurnian akidah Islam agar tidak dipengaruhi oleh pemikiran yang dianggap menyimpang dari ajaran dasar Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu kita memahami pemikiran Salafiyah klasik dengan lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.